Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang sejarah Raja yang terbuang, jejak kebangkitan dari reruntuhan Mataram. Kabut tipis menggantung di atas dataran tinggi Kedu, membelai pucuk-pucuk pepohonan yang berjejer di kaki perbukitan. Di kejauhan, siluet Gunung Merapi tampak agung, menjulang seperti penjaga abadi tanah Jawa. Angin pagi menyapu sawah-sawah subur yang membentang luas, membisikkan doa-doa dalam bahasa kuno yang hanya dipahami alam dan para leluhur. Disinilah, di antara tanah yang diberkati para dewa dan jiwa-jiwa luhur, dinasti Shailendra menanamkan akar kekuasaannya. Pada abad ke-8, dinasti Shailendra bangkit sebagai kekuatan utama di tengah geopolitik Pulau Jawa. Mereka bukan hanya penguasa dunia fana, tetapi juga penafsir jalan rohani. Di bawah panji ajaran Buddha Mahayana, mereka mendirikan kerajaan bukan hanya dengan pedang, melainkan juga dengan batu, seni, dan doa. Tiap langkah mereka di tanah Jawa disertai pembangunan candi-candi megah sebagai penanda tak hanya kekuasaan, tapi keyakinan yang mendalam akan dharma dan karma. Di antara proyek-proyek sakral ini, sebuah monumen mulai berdiri dengan angkuh di tengah ladang dan hutan Borobudur. Di tengah kejayaan ini lahirlah seorang pangeran, Balaputra Dewa. Ia tidak dilahirkan di ruang yang gelap dan sempit, melainkan di tengah cahaya lentera, diiringi suara mantra dan harum dupa. Ayahandanya, Raja Samaratungga, dikenal sebagai pemimpin yang tenang dan bijak, seorang penjaga kedamaian yang lebih mencintai keheningan batin daripada kilau kemenangan perang. Sedangkan ibunya, Dewi Tara, datang dari seberang lautan, seorang putri dari kerajaan maritim besar, Sriwijaya, yang kekuasaannya membentang hingga selat-selat jauh di Sumatera. Dari ayahnya, Balaputra Dewa mewarisi semangat kebijaksanaan dan kecintaan pada ajaran Buddha. Dari ibunya, ia menerima darah samudra, semangat dagang dan kecerdasan politik yang khas dari Sriwijaya. Sejak kecil, Balaputra Dewa hidup di antara dua dunia, dunia filsafat dan dunia kekuasaan, dunia kontemplasi dan dunia diplomasi. Di istana tempat ia tumbuh bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pengetahuan. Guru-guru dari India, Tiongkok, dan seberang laut datang silih berganti, mengajarkan bahasa Sanskerta, logika Buddha, dan ilmu perbintangan. Namun di balik segala ketenangan itu ada bayang-bayang yang selalu mengintai. Dinasti Shailendra, walau megah, tidak sendirian di tanah Jawa. Di sisi lain kerajaan di dataran tinggi Mataram, dinasti Sanjaya tumbuh dalam diam, mengusung ajaran Hindu Siwa. Mereka membangun candi-candi mereka sendiri, menyusun silsilah mereka, dan menyimpan hasrat untuk menjadi pusat kekuasaan yang utama. Meski tidak ada perang terbuka, ketegangan antara dua dinasti ini bagaikan gunung yang menahan lahar, senyap di permukaan tapi panas di dalam. Balaputra Dewa tumbuh menyaksikan ayahnya memerintah dengan hati-hati, mengatur keseimbangan antara kekuatan spiritual dan politik. Samaratungga tak ingin peperangan, ia ingin perdamaian yang kekal, keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi adalah kebijaksanaan. Maka ia lebih sering memilih diam, membangun melalui seni dan keagamaan, menghindari konfrontasi yang bisa meruntuhkan tatanan yang telah ia susun rapi. Namun, waktu tidak menunggu, semesta perlahan mengubah arah anginnya. Dalam bayang-bayang Borobudur yang belum rampung, anak-anak dinasti tumbuh. Mereka membawa darah kerajaan, tapi juga ambisi. Termasuk Balaputra Dewa, yang kelak akan melihat bahwa tidak semua kekuasaan bisa dijaga hanya dengan doa dan ketenangan batin. Sebab ada takdir yang menuntut untuk ditantang, dan ada sejarah yang menuntut untuk diubah. Dan di kejauhan, matahari mulai terbit, menyinari batu-batu Borobudur yang masih setengah berdiri, seolah menyambut awal dari sebuah perjalanan yang tidak
makanan mudah. Sebuah babak baru dalam sejarah Mataram dan Shailendra akan segera dimulai, dan Balaputra Dewa akan berada tepat di tengahnya. Raja Samaratungga duduk di atas tahtanya seperti seorang biksu dalam keheningan kuil. Ia adalah raja yang jarang mengangkat suara, namun sekali berbicara, para menteri dan pemuka agama akan diam, menyimak kata-katanya seperti mendengar sutra suci. Kepemimpinannya dikenal damai dan bersih dari perang, sesuatu yang langka dalam sejarah kerajaan manapun. Tapi damai yang ia bangun bukan tanpa bayaran. Ia membayar mahal dengan mengorbankan kekuasaan keras demi harmoni lembut, dan tidak semua pihak menyukai caranya. Dinasti Shailendra berada di puncak kejayaan kala itu. Borobudur tengah menjulang hampir rampung, menjadi puncak arsitektur spiritual yang tidak hanya memperlihatkan kebesaran teknologi dan estetika, tetapi juga kekuatan iman. Kerajaan ini dihormati para tetangga, disegani para saudagar, dan dihormati para peziarah dari jauh. Namun di balik semua itu, Samaratungga tahu bahwa damai adalah bunga yang rapuh, dan sekali badai datang, semua bisa luruh dalam sekejap. Ketegangan perlahan tumbuh di utara. Dinasti Sanjaya, yang dulu hanya bayangan samar di balik kejayaan Shailendra, kini mulai menampakkan taring. Mereka menganut ajaran Hindu Siwa, dengan Rakai Panangkaran dan para penerusnya membangun kekuatan militer dan politik yang tersembunyi, namun nyata. Tidak ada perang terbuka, tidak ada pengumuman permusuhan. Tapi Samaratungga bisa merasakannya, sebuah perebutan pengaruh yang diam-diam tumbuh di luar tembok istananya. Di dalam istana sendiri, perkara yang lebih krusial sedang mengendap. Siapa yang akan menggantikannya? Ia memiliki 2 anak. Pramodawardhani, sang putri, adalah perempuan cerdas dan bijaksana, disayangi rakyat dan mahir dalam urusan kenegaraan. Namun ia perempuan, dan dalam tradisi politik saat itu, perempuan bukanlah pilihan utama untuk memegang tampuk tertinggi. Sementara Balaputra Dewa, putra satu-satunya, masih terlalu muda, belum teruji. Ia cerdas, namun darah mudanya terlalu panas untuk dipertaruhkan dalam dunia yang penuh intrik. Samaratungga, dalam kebijaksanaannya yang tenang, memilih jalan tengah. Ia menikahkan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan, pangeran dari dinasti Sanjaya. Ia berharap pernikahan ini akan mempersatukan 2 dinasti besar, meredakan ketegangan antara 2 aliran keyakinan, dan memastikan transisi kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Di atas kertas, ini adalah keputusan strategis yang sempurna, menggabungkan darah Shailendra dan Sanjaya, Buddha dan Hindu, Jawa Tengah dan utaranya. Namun, ia lupa satu hal, kekuasaan tidak pernah tunduk pada logika damai. Pernikahan bukanlah pengikat hati, melainkan jembatan bagi ambisi. Rakai Pikatan, meskipun awalnya bersikap tenang dan hormat, mulai menunjukkan pengaruhnya di istana. Perlahan namun pasti, ia mengambil tempat dalam dewan kerajaan, menarik simpati para bangsawan Hindu, dan membentuk barisan kekuatan baru yang berada di luar kendali Samaratungga. Sementara itu, Balaputra Dewa tumbuh dengan perasaan terasing. Ia melihat tahta yang seharusnya diwarisi perlahan berpindah pada menantu, bukan darah daging. Meski tidak diucapkan, istana mulai berbisik bahwa Balaputra Dewa hanyalah pewaris nama, bukan pewaris kekuasaan. Dan Samaratungga yang semakin renta dan terserang penyakit, mulai menghilang dari kehidupan publik, lebih banyak berdiam dalam biara pribadi, meninggalkan urusan dunia kepada para penasihat dan menantunya yang ambisius. Pada akhirnya, ketika ajal mendekat, Samaratungga belum pernah secara resmi menunjuk penerus. Ia hanya meninggalkan harapan dan teka-teki. Ia percaya bahwa para dewa akan menuntun jalan anak-anaknya. Tapi dewa-dewa kadang membiarkan manusia bertarung, karena hanya dalam pertarungan, nasib sejati akan terbentuk. Dan ketika lentera terakhir di ruang peraduan padam, dan napas terakhir sang raja menghilang di antara desir angin malam, tanah Jawa,
bersiap menyambut hari baru. Hari yang tidak lagi diisi oleh mantra dan kedamaian, melainkan oleh ambisi, kecurigaan, dan bara yang perlahan menyala di jantung Mataram. Raja Samaratungga duduk di atas tahtanya seperti seorang biksu dalam keheningan kuil. Ia adalah raja yang jarang mengangkat suara, namun sekali berbicara, para menteri dan pemuka agama akan diam, menyimak kata-katanya seperti mendengar sutra suci. Kepemimpinannya dikenal damai dan bersih dari perang, sesuatu yang langka dalam sejarah kerajaan manapun. Tapi damai yang ia bangun bukan tanpa bayaran. Ia membayar mahal dengan mengorbankan kekuasaan keras demi harmoni lembut, dan tidak semua pihak menyukai caranya. Dinasti Shailendra berada di puncak kejayaan kala itu. Borobudur tengah menjulang hampir rampung, menjadi puncak arsitektur spiritual yang tidak hanya memperlihatkan kebesaran teknologi dan estetika, tetapi juga kekuatan iman. Kerajaan ini dihormati para tetangga, disegani para saudagar, dan dihormati para peziarah dari jauh. Namun di balik semua itu, Samaratungga tahu bahwa damai adalah bunga yang rapuh. Dan sekali badai datang, semua bisa luruh dalam sekejap. Ketegangan perlahan tumbuh di utara. Dinasti Sanjaya, yang dulu hanya bayangan samar di balik kejayaan Shailendra, kini mulai menampakkan taring. Mereka menganut ajaran Hindu Siwa, dengan Rakai Panangkaran dan para penerusnya membangun kekuatan militer dan politik yang tersembunyi, namun nyata. Tidak ada perang terbuka, tidak ada pengumuman permusuhan. Tapi Samaratungga bisa merasakannya. Sebuah perebutan pengaruh yang diam-diam tumbuh di luar tembok istananya. Di dalam istana sendiri, perkara yang lebih krusial sedang mengendap. Siapa yang akan menggantikannya? Ia memiliki 2 anak. Pramodawardhani, sang putri, adalah perempuan cerdas dan bijaksana, disayangi rakyat dan mahir dalam urusan kenegaraan. Namun ia perempuan, dan dalam tradisi politik saat itu, perempuan bukanlah pilihan utama untuk memegang tampuk tertinggi. Sementara Balaputra Dewa, putra satu-satunya, masih terlalu muda, belum teruji. Ia cerdas, namun darah mudanya terlalu panas untuk dipertaruhkan dalam dunia yang penuh intrik. Samaratungga, dalam kebijaksanaannya yang tenang, memilih jalan tengah. Ia menikahkan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan, pangeran dari dinasti Sanjaya. Ia berharap pernikahan ini akan mempersatukan 2 dinasti besar, meredakan ketegangan antara 2 aliran keyakinan, dan memastikan transisi kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Di atas kertas, ini adalah keputusan strategis yang sempurna, menggabungkan darah Shailendra dan Sanjaya, Buddha dan Hindu, Jawa Tengah dan utaranya. Namun, ia lupa satu hal. Kekuasaan tidak pernah tunduk pada logika damai. Pernikahan bukanlah pengikat hati, melainkan jembatan bagi ambisi. Rakai Pikatan, meskipun awalnya bersikap tenang dan hormat, mulai menunjukkan pengaruhnya di istana. Perlahan namun pasti, ia mengambil tempat dalam dewan kerajaan, menarik simpati para bangsawan Hindu, dan membentuk barisan kekuatan baru yang berada di luar kendali Samaratungga. Sementara itu, Balaputra Dewa tumbuh dengan perasaan terasing. Ia melihat tahta yang seharusnya diwarisi perlahan berpindah pada menantu, bukan darah daging. Meski tidak diucapkan, istana mulai berbisik bahwa Balaputra Dewa hanyalah pewaris nama, bukan pewaris kekuasaan. Dan Samaratungga yang semakin renta dan terserang penyakit, mulai menghilang dari kehidupan publik, lebih banyak berdiam dalam biara pribadi, meninggalkan urusan dunia kepada para penasihat dan menantunya yang ambisius. Pada akhirnya, ketika ajal mendekat, Samaratungga belum pernah secara resmi menunjuk penerus. Ia hanya meninggalkan harapan dan teka-teki. Ia percaya bahwa para dewa akan menuntun jalan anak-anaknya. Tapi dewa-dewa kadang membiarkan manusia bertarung. Karena hanya dalam pertarungan, nasib sejati akan terbentuk. Dan ketika lentera terakhir di ruang peraduan padam, dan napas terakhir sang raja menghilang di antara desir angin malam,
tanah Jawa bersiap menyambut hari baru. Hari yang tidak lagi diisi oleh mantra dan kedamaian, melainkan oleh ambisi, kecurigaan, dan bara yang perlahan menyala di jantung Mataram. Waktu bergulir dengan tenang, tapi di balik keheningan istana Mataram, sebuah arus deras mulai mengalir di bawah permukaan. Rakai Pikatan, yang dulu datang sebagai menantu, kini berdiri seperti pilar baru di tengah pemerintahan. Setiap keputusan mulai melewati pengaruhnya. Setiap upacara kerajaan perlahan mulai menampilkan nuansa Hindu yang semakin menonjol. Di balik jubah keheningan Buddha, istana itu tengah mengalami pergeseran besar yang tak semua orang sadar. Tapi Balaputra Dewa, pewaris Shailendra, merasakannya seperti duri di tenggorokan. Balaputra Dewa bukan anak yang lemah. Sejak kecil, ia dididik untuk memimpin. Ia memahami tata pemerintahan, menguasai ajaran suci dan tahu bagaimana bicara kepada rakyat dengan karisma seorang raja. Tapi kini ia mendapati dirinya berjalan di lorong-lorong istana yang terasa asing. Para penjaga menunduk dengan canggung. Para pejabat istana berbicara dalam bisik-bisik saat ia lewat. Nama Rakai Pikatan disebut lebih sering daripada namanya sendiri dalam sidang-sidang kerajaan. Yang lebih menyakitkan, ia menyadari bahwa pergeseran ini bukan semata karena kekuatan Pikatan, tapi karena lambannya warisan. Ayahandanya, Samaratungga, dalam damainya yang agung tak pernah menetapkan garis jelas penerusnya. Dalam kekosongan itulah, ambisi menemukan tempat untuk tumbuh. Di luar istana, rakyat mulai ikut merasakan getar-getar ketegangan. Masyarakat Mataram, yang dahulu hidup damai dalam keragaman keyakinan, kini mulai terpecah dalam bisikan-bisikan curiga. Para pemeluk Buddha Mahayana merasa kehilangan arah, sementara pemeluk Hindu Siwa melihat ini sebagai kebangkitan dari masa lalu yang tertindas. Candi-candi Buddha mulai sepi, sementara upacara-upacara Hindu semakin ramai. Bukan karena dilarang, tapi karena arah angin kekuasaan berubah, dan rakyat selalu mengikuti arah angin. Balaputra Dewa mulai menyadari, ini bukan sekadar intrik politik, tapi perjuangan mempertahankan jati diri. Ia adalah putra dari Shailendra, darah dari Borobudur, pewaris dari dinasti yang membangun peradaban dan menyebarkan kedamaian lewat batu dan ajaran. Tapi jika ia diam, segalanya akan dihapus. Ia tak bisa membiarkan sejarahnya dirampas dalam senyap. Di ruang pertemuan yang mulai jarang ia hadiri, Balaputra Dewa menatap Pramodawardhani. Mata saudari kandungnya itu masih teduh, namun kini tampak lelah. Mereka jarang berbicara sejak semua ini dimulai. Di antara mereka berdiri seorang suami, seorang raja bayangan yang sedang tumbuh menjadi penguasa nyata. Apakah ini jalan yang ayah pilihkan untuk kita? Tanya Balaputra Dewa suatu malam, dalam percakapan sunyi di balik tembok taman istana. Pramodawardhani menatap saudaranya dengan duka yang sulit dijelaskan. Ayah berharap kita bersatu, jawabnya lirih. Tapi, mungkin ia lupa bahwa tidak semua persatuan datang dari cinta. Balaputra Dewa menunduk. Hatinya retak bukan karena kekalahan, tapi karena pengkhianatan waktu. Ia tahu, jika ia ingin merebut kembali apa yang menjadi haknya, ia harus melangkah keluar dari bayang-bayang. Diam tak lagi cukup. Ancaman bukan lagi di luar tembok, tapi telah tumbuh besar dalam istana. Dan mungkin dalam keluarganya sendiri. Malam turun dengan lembut di atas istana Mataram, menyelimuti candi-candi dan taman-taman kerajaan dalam cahaya purnama yang tenang. Namun di dalam ruang perjamuan agung, ketenangan hanyalah topeng yang menyembunyikan gelora. Lilin-lilin bergetar, pelan di atas meja panjang yang dipenuhi hidangan mewah. Daging panggang, buah-buahan tropis, dan anggur manis yang diimpor dari seberang lautan. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, namun tak seorang pun benar-benar mendengarnya. Balaputra Dewa duduk di ujung meja, tenang namun tegak. Matanya menyapu seluruh ruangan. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa, tapi di dalam dadanya bara mulai menyala. Di seberangnya Rakai Pikatan berbicara dengan lembut kepada para menteri. Tertawa kecil di sela-sela pembicaraan.
seolah-olah ia adalah tuan rumah sejati malam itu. Bahkan Pramodawardhani pun tampak enggan berbicara, duduk di antara dua kutub kekuasaan yang semakin menegang. Perjamuan malam itu bukan sekadar perayaan, ia adalah panggung. Setiap senyum menyimpan makna, setiap tatapan membawa pesan. Bahasa tubuh menjadi senjata dan diam bisa lebih berbahaya daripada kata-kata. Di atas meja, sendok dan piala berbunyi lembut. Namun di bawahnya, kerajaan tengah bergetar menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Balaputradewa sudah lama menahan diri. Ia menanggung sunyi sebagai pangeran yang terpinggirkan, berjalan dalam bayang-bayang menantu yang semakin menguasai istana. Tapi malam itu, ia tahu semuanya telah melampaui. Ia bukan hanya ditinggalkan, ia hampir dilupakan. Dan bagi putra Samaratungga, itu adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Apakah kita masih perlu menyembunyikan pedang di balik bunga, Kakanda? Ucapnya tiba-tiba, nadanya datar, tapi cukup nyaring untuk membuat perjamuan terdiam. Mata-mata tertuju padanya. Rakai Pikatan mengangkat alis namun tidak menjawab. Ia hanya meneguk anggurnya perlahan, lalu menatap Balaputradewa dengan tenang. Tidak semua bunga menutupi pedang, jawab Pikatan akhirnya. Beberapa menumbuhkan duri dari akarnya sendiri. Jawaban itu, meskipun puitis, terdengar seperti tantangan. Dan tantangan itu diterima dalam diam. Setelah malam itu, tak ada lagi perjamuan yang benar-benar damai. Di luar istana, pasukan-pasukan mulai berlatih lebih keras. Persenjataan disiapkan. Utusan dikirim secara sembunyi-sembunyi ke daerah-daerah kekuasaan untuk memastikan dukungan. Kota Mataram yang tenang mulai merasakan perubahan. Jalanan dijaga lebih ketat, bisik-bisik politik menyusup ke pasar dan pura. Para pemuka agama pun mulai terbagi. Kaum Buddha Mahayana mendukung Balaputradewa, yang mereka anggap sebagai penjaga warisan spiritual. Sementara kaum Hindu Siwa mulai melihat Rakai Pikatan sebagai pelindung baru. Pemimpin yang akan mempersatukan Mataram di bawah satu keyakinan yang lebih tegas. Rumah-rumah ibadah yang dulunya berdampingan kini berdiri dengan jarak yang semakin terasa dingin. Istana berubah menjadi ladang ketegangan. Di pagi hari, para pejabat membicarakan upaya damai. Di malam hari, mereka menyusun peta kekuasaan dan kemungkinan aliansi. Diplomasi terus dijalankan, tapi lebih sebagai formalitas. Semua orang tahu, konflik ini bukan lagi bisa diselesaikan dengan kata-kata. Ini bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi tentang dua dunia yang tidak ingin tunduk satu sama lain. Balaputradewa mulai mengumpulkan pendukung. Ia menulis surat ke Sriwijaya, memohon dukungan dari tanah ibunya, Dewi Tara. Ia berbicara dengan para jenderal tua yang dulu mengabdi pada Samaratungga, mengingatkan mereka pada masa keemasan yang dibangun bukan dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan dan kepercayaan. Sementara itu, Rakai Pikatan tidak tinggal diam. Ia menguatkan posisinya di dalam istana, menunjuk orang-orang kepercayaannya ke posisi kunci, memperkuat ikatan dengan para bangsawan Hindu dari utara. Ia tahu, perang mungkin tak bisa dihindari, tapi ia juga tahu, dalam perang, kecepatan dan strategi menentukan segalanya. Dan di tengah perjamuan-perjamuan yang semakin dingin, bara itu pun terus menyala. Bukan lagi sekadar api kecil dalam hati seorang pangeran yang merasa kehilangan, tapi kobaran besar yang akan segera membakar seluruh Mataram. Perang saudara tidak dimulai oleh genderang atau panji, tapi oleh bisikan dan luka yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Langit Mataram kelabu. Kabut pagi tak lagi menyejukkan, melainkan membawa hawa yang berat, seolah bumi tahu bahwa hari itu tak akan diisi oleh doa atau perayaan, melainkan oleh jeritan, denting senjata, dan derap kaki pasukan yang hendak menghancurkan satu sama lain. Konflik yang lama terpendam akhirnya meledak dalam bentuk paling purba. Perang. Tidak ada lagi diplomasi, tidak ada lagi pesan-pesan terselubung dalam perjamuan. Yang tersisa hanyalah dua panji berkibar tinggi, Shailendra dan Sanjaya, masing-masing berdiri di medan yang dulunya subur.
kini menjadi ladang darah. Di satu sisi Balaputra Dewa memimpin pasukan yang setia pada nama leluhurnya. Mereka adalah kaum Buddhis Mahayana, para pendeta, petani, dan prajurit tua yang masih percaya bahwa perdamaian bisa diperjuangkan melalui kebijaksanaan, tapi tidak dengan ketundukan. Di sisi lain, Rakai Pikatan berdiri sebagai simbol kebangkitan Sanjaya. Didukung oleh para bangsawan Hindu dari utara, barisan pasukan disiplin, dan ambisi yang menyala untuk menyatukan Mataram di bawah satu tatanan baru. Pertempuran pecah pertama kali di Lembah Kedu, tanah yang menyimpan Borobudur, mahakarya Shailendra yang membisu. Di bawah bayangan Candi Agung itu, panah pertama dilepaskan, dan takdir Mataram berubah selamanya. Suara gong perang bergema dari bukit ke bukit. Debu beterbangan, mencampur bau tanah dan darah. Barisan tombak beradu dengan pedang. Jeritan kuda dan manusia membentuk simfoni mengerikan yang tak pernah dikenal bumi Jawa. Balaputra Dewa menunggang kuda putih, mengenakan zirah ringan. Matanya tajam menembus kabut peperangan. Ia bukan hanya memimpin, ia bertempur dengan semangat seorang pangeran yang memperjuangkan nama keluarga dan juga nasib rakyatnya yang mulai tercerai-berai. Namun kekuatan Sanjaya terlalu besar. Mereka terorganisir, memiliki suplai logistik yang lebih kuat, dan dukungan sebagian besar pejabat istana yang telah beralih setia. Hari demi hari, desa-desa jatuh ke tangan Rakai Pikatan. Balaputra Dewa mundur perlahan, bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa kekalahan tak harus datang dalam satu hari. Ia ingin mengulur waktu, mengirim utusan ke Sumatera, ke negeri asal ibunya Sriwijaya, memohon dukungan terakhir. Sementara itu, rakyat Mataram tak bisa menghindar. Banyak dari mereka kehilangan rumah, keluarga, dan keyakinan. Kuil-kuil yang dulunya menjadi tempat perenungan kini menjadi tempat pengungsian. Patung-patung dewa yang tersenyum mulai retak oleh amarah manusia. Bahkan para pendeta pun bingung kepada siapa mereka harus berdoa. Pada Dhyani Buddha yang mengajarkan welas asih, atau pada Siwa yang menggendong trisula kehancuran. Di tengah kehancuran itu, Pramodawardhani menjadi sosok yang terjepit. Ia, putri Shailendra, istri Rakai Pikatan dan saudari Balaputra Dewa, mencoba menjaga agar api yang membakar keluarganya tidak melumat seluruh negeri. Tapi kata-katanya tak lagi memiliki kekuatan di medan perang. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan, melihat dua pria yang ia cintai saling mencoba menghabisi satu sama lain demi satu hal, takhta yang sama. Pada akhirnya, peperangan tak menyisakan pemenang sejati. Tanah Mataram berdarah, hutan-hutan terbakar, anak-anak kehilangan ayah, dan ibu-ibu menangisi bayangan yang tak pernah kembali dari medan laga. Namun dari reruntuhan itu, Rakai Pikatan berdiri sebagai penguasa baru. Balaputra Dewa dalam luka dan kehancuran memilih jalan lain, meninggalkan tanah Jawa menuju arah barat, menyeberangi lautan menuju Sriwijaya, tempat darah ibunya memanggilnya, pulang. Dan di belakang mereka, candi-candi tetap berdiri, diam, megah, menjadi saksi bisu dari sejarah yang ditulis dengan darah dan air mata. Mataram tidak lagi sama, tapi dari kehancuran itu akan tumbuh kerajaan baru. Dan kisah Balaputra Dewa belum selesai. Peperangan telah mencapai puncaknya. Di lembah-lembah yang dulu subur, darah tak lagi hanya menetes, tetapi mengalir seperti sungai yang tak dapat dihentikan. Balaputra Dewa menunggang kudanya dengan tangan bergetar. Matanya menatap horizon yang semakin suram. Pasukannya yang beberapa hari sebelumnya masih berbaris tegas, kini tercerai-berai, tertinggal dalam kekalahan yang tak bisa dibendung. Candi Borobudur, monumen kebesaran nenek moyangnya, terlihat dari kejauhan tapi tampak begitu jauh, seolah mengingatkan Balaputra Dewa bahwa semua yang ia perjuangkan kini telah runtuh. Dengan hati yang patah, ia menyaksikan pasukannya yang tersisa mundur perlahan. Setiap langkah semakin jauh dari tanah yang pernah menjadi jantung kerajaan. Sementara itu pasukan Rakai Pikatan semakin mendekat.
Kekalahan sudah pasti, dan pilihan-pilihan mulai mengerucut pada satu jalan yang tak dapat dihindari. Jika ia tetap bertahan, ia akan mati, atau bahkan lebih buruk lagi, ditangkap dan dipermalukan. Mataram tidak akan memberinya kesempatan kedua. Di dalam hatinya, Balaputra Dewa merasakan kesedihan yang mendalam. Ini bukan sekadar kehilangan takhta. Ini adalah kehilangan segala yang pernah ia percayai, segala yang telah dibangun oleh leluhurnya. Namun di balik kesedihan itu, ada juga rasa lega yang samar. Ia tahu, ia harus hidup untuk melihat kelanjutan nasib bangsanya. Meskipun kini ia harus meninggalkan tanah kelahirannya. Malam itu dalam hening yang sepi, Balaputra Dewa memutuskan untuk pergi. Ia mengumpulkan orang-orang yang setia padanya, yang juga telah lelah melihat tanah Jawa terkoyak oleh pertempuran tanpa akhir. Dengan langkah yang berat, ia meninggalkan ibu kota Mataram, meninggalkan istana dan meninggalkan semuanya yang telah ia kenal. Ia mengarahkan perahunya menuju Sumatera, menuju tanah yang jauh di mana ibunya berasal, Sriwijaya. Di sanalah ia berharap dapat menemukan harapan baru. Perjalanan laut tidaklah mudah. Ombak menggulung dan angin malam mengoyak layar perahu kecil itu. Namun, di tengah gelapnya lautan, Balaputra Dewa merasa ada sedikit cahaya yang menerangi hatinya. Ia tahu, meskipun ia telah kalah, perjalanannya belum berakhir. Sriwijaya, kerajaan maritim yang megah, masih berdiri kokoh. Di sana, tanah yang kaya akan tradisi Buddha Mahayana, ia dapat memulai kembali. Mungkin ini adalah takdir yang lebih besar, menjadi raja yang membawa perubahan dari luar tanah leluhur. Saat perahu akhirnya merapat ke pantai Sumatera, di bawah langit yang lebih cerah, Balaputra Dewa merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia melangkah di tanah baru itu, meskipun penuh dengan luka, namun dengan tekad yang kuat untuk membangun kembali kekuasaannya. Tanpa banyak kata, ia diterima oleh para pemimpin Sriwijaya yang mengetahui asal-usulnya dan menghormati darah Buddha yang mengalir dalam dirinya. Dalam pengasingan ini, Balaputra Dewa menemukan kembali kekuatannya, namun juga kehilangan banyak hal, termasuk tanah kelahirannya dan kenangan akan masa-masa kejayaannya di Mataram. Namun, meskipun ia jauh dari rumah, jiwa Balaputra Dewa tetap menyala. Dengan bantuan para pemimpin Sriwijaya dan dukungan dari pedagang dan pelaut yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan besar, ia perlahan mulai mengembalikan kekuasaannya. Sriwijaya, yang dahulu menjadi kerajaan besar di Asia Tenggara, kini menerima pangeran yang penuh dendam dan harapan. Balaputra Dewa tahu bahwa kelak ia akan mengubah nasibnya, dan dengan cara itu mengubah nasib seluruh tanah ini. Di pantai Sumatera yang tenang di bawah langit yang luas, Balaputra Dewa berdiri di atas tanah, yang kini menjadi tempat baru baginya. Lautan yang mengelilingi Sriwijaya menyembunyikan misteri dan peluang. Ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di tanah ini, ia datang sebagai pengungsi, seorang pangeran yang terluka dan terbuang dari tanah kelahirannya. Namun dalam diam, ia merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di sini, di kerajaan maritim yang jauh dari hiruk-pikuk peperangan yang menghancurkan tanah Jawa. Sriwijaya, yang dulu dikenal sebagai pusat peradaban maritim besar, kini menerima Balaputra Dewa bukan hanya sebagai pengungsi, tetapi sebagai penguasa baru. Para pemimpin di sana, yang menghormati darah Buddha yang mengalir dalam dirinya, melihat potensi yang tak bisa diabaikan. Setelah serangkaian pertemuan dan diskusi dengan dewan yang berpengaruh, Balaputra Dewa diangkat sebagai raja. Raja yang datang dari negeri jauh, namun memiliki takdir yang tak terhindarkan untuk membimbing Sriwijaya menuju kejayaan. Kebangkitan Balaputra Dewa di Sriwijaya bukanlah kebetulan. Kerajaan ini, yang telah lama dikenal dengan kekuatan armada laut dan perdagangan yang menghubungkan berbagai belahan dunia, kini menemukan seorang pemimpin yang memiliki visi besar. Ia melihat potensi Sriwijaya bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat agama Buddha yang bisa menghubungkan seluruh Asia Tenggara. Balaputra Dewa memulai pemerintahannya dengan membangun aliansi yang kuat dengan kerajaan-kerajaan tetangga
dan memperkuat armada laut Sriwijaya yang sudah dikenal di seluruh dunia. Ia tahu bahwa sebagai kerajaan maritim, kekuatan laut adalah segalanya. Dengan keahlian navigasi yang telah diwariskan oleh leluhurnya, ia memperluas jaringan perdagangan Sriwijaya ke India, China, dan wilayah-wilayah lainnya. Jalan-jalan laut yang menghubungkan benua kini dipenuhi oleh kapal-kapal yang membawa rempah-rempah, sutra, dan barang-barang berharga lainnya. Semuanya berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya yang berkembang pesat. Namun, bukan hanya perdagangan yang menjadi fokusnya. Balaputradewa juga memanfaatkan pengaruh agama Buddha untuk menguatkan posisinya. Ia membangun kembali kuil-kuil Buddha yang telah hancur dan mendirikan pusat-pusat pembelajaran yang menarik para biksu dan cendekiawan dari seluruh Asia. Sriwijaya menjadi pusat studi dan pengajaran Buddha Mahayana yang dihormati di seluruh dunia. Dalam hal ini, Balaputradewa tidak hanya menjadi raja, tetapi juga pelindung dan penyebar ajaran Buddha, yang dengannya ia berharap dapat membawa kedamaian dan stabilitas ke wilayah yang penuh ketegangan ini. Meskipun berkuasa di Sriwijaya, Balaputradewa tak pernah sepenuhnya melupakan tanah kelahirannya. Mataram tetap terpatri dalam ingatannya, kerajaan yang pernah ia pimpin, yang kini dikuasai oleh musuh. Ia seringkali menatap ke arah barat, ke arah Jawa, dengan harapan dan tekad. Namun, ia juga menyadari bahwa tak ada gunanya lagi memikirkan masa lalu yang telah hilang. Sekarang yang penting adalah masa depan Sriwijaya, dan bagaimana ia dapat memastikan bahwa kerajaan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Dalam waktu singkat, Balaputradewa mengubah Sriwijaya menjadi kerajaan yang kuat dan dihormati, dengan pusat perdagangan yang berkembang pesat dan pengaruh agama yang meluas ke berbagai penjuru. Keberhasilannya dalam membangun kembali kerajaan maritim ini tidak hanya menguatkan posisinya, tetapi juga mengembalikan keyakinan dirinya yang sempat goyah setelah kekalahan di Mataram. Ia mengerti bahwa kekuatan terbesarnya bukan hanya terletak pada tentara atau armada laut yang besar, tetapi pada kemampuannya untuk memimpin dengan visi yang jelas dan tekad yang tak tergoyahkan. Dalam kebangkitan ini, Balaputradewa akhirnya menyelesaikan sebagian dari impian ayahnya, Samaratungga. Meskipun bukan di tanah Jawa, tetapi di tanah ibunya, Sumatera. Ia membuktikan bahwa meskipun satu pintu telah tertutup baginya, pintu lain telah terbuka lebar, menawarkan jalan menuju kejayaan yang berbeda. Kini, Sriwijaya adalah simbol kebangkitan, kekuatan maritim, dan pusat spiritual yang memancarkan pengaruh ke seluruh Asia Tenggara. Dan begitu, dari pengasingan yang penuh luka, Balaputradewa menjelma menjadi pemimpin yang tak hanya melanjutkan warisan leluhurnya, tetapi juga membangun sebuah kerajaan baru yang akan bertahan dan berkembang. Selama berabad-abad, Sriwijaya yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kerajaan yang lebih kecil dan lebih terisolasi, kini menjadi pusat kekuatan yang menghubungkan dunia melalui perdagangan, kebudayaan, dan agama. Seiring berlalunya waktu, jejak-jejak pertempuran yang mengoyak tanah Mataram semakin memudar, namun dampaknya tetap terasa di seluruh Nusantara. Konflik antara Balaputradewa dan Rakai Pikatan yang pernah memecah Mataram menjadi dua kekuatan yang saling bertikai, akhirnya meninggalkan warisan yang tak terhapuskan. Dinasti Shailendra yang pernah begitu kuat dan berpengaruh di Jawa, kini kehilangan cengkeramannya. Kejatuhan mereka memberikan ruang bagi dinasti Sanjaya untuk bangkit dan mendominasi tanah Jawa. Candi-candi Hindu yang dibangun oleh Rakai Pikatan dan para penerusnya, seperti Prambanan, menjadi simbol kebangkitan baru. Sebuah pernyataan tentang dominasi Hindu yang mengalir di tanah Jawa. Prambanan, dengan relief-relief yang megah dan menara-menara yang menjulang tinggi, kini berdiri kokoh sebagai lambang kejayaan dinasti Sanjaya. Keindahan arsitektur itu mencerminkan kebangkitan kembali agama Hindu di tanah yang sebelumnya dikuasai oleh ajaran Buddha. Tetapi di balik megahnya candi-candi tersebut, sebuah kisah lain tetap hidup.
Kisah tentang kerajaan yang pernah mendominasi tanah Jawa dan kini harus mengakui kekalahannya. Namun, meskipun dinasti Shailendra kehilangan tanah Jawa, warisan mereka tidaklah sirna. Balaputra Dewa, meskipun harus meninggalkan kerajaan asalnya, tak pernah benar-benar menghilang dari sejarah. Bahkan dalam pengasingan di Sriwijaya, ia menorehkan jejak yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan siapapun. Nama Balaputra Dewa bukan hanya dikenang oleh rakyatnya sebagai raja yang membawa kejayaan dari keterpurukan, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan. Ia adalah contoh hidup bahwa kekalahan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru di Sriwijaya, kerajaan maritim yang kuat di Sumatera. Balaputra Dewa membangun kembali apa yang pernah hancur di tanah Jawa. Di sini, ia berhasil mengubah nasibnya, mengubah Sriwijaya menjadi kekuatan besar yang dihormati di seluruh Asia Tenggara. Dari pengasingannya, Balaputra Dewa membangun kembali kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat, bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat agama Buddha yang memancarkan pengaruh ke seluruh dunia. Sriwijaya di bawah kepemimpinannya menjadi mercusuar bagi dunia Buddha dengan candi-candi baru yang dibangun, pelabuhan yang ramai dengan pedagang dari berbagai penjuru dunia, dan pusat-pusat pembelajaran yang menarik cendekiawan dari India, Cina, dan seluruh Asia Tenggara. Warisan Buddha yang telah dibawa oleh keluarga Shailendra kini hidup kembali, bukan di tanah Jawa, tetapi di tanah Sumatera, yang kaya akan tradisi maritim. Di sana, di bawah langit yang lebih luas, Balaputra Dewa melanjutkan impian leluhurnya, meskipun tidak di Mataram, namun dengan cara yang bahkan lebih besar dan lebih luas jangkauannya. Jejak Balaputra Dewa tetap abadi dalam catatan sejarah, bukan hanya sebagai pangeran yang kehilangan takhta, tetapi sebagai raja yang mengubah jalannya sejarah. Ini adalah bukti bahwa kekalahan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah kesempatan untuk bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Kejayaan Sriwijaya yang dibangunnya adalah warisan yang tak lekang oleh waktu, sebuah kerajaan maritim yang menjadi pusat kekuatan perdagangan dan budaya di Asia Tenggara. Dan meskipun candi-candi Hindu di Jawa berdiri megah, di tempat lain di Nusantara, candi-candi Buddha di Sriwijaya tetap menceritakan kisah seorang raja yang, meskipun terbuang, mampu menemukan kembali takdirnya. Jejak itu, seperti batu bata yang dipasang satu persatu, membentuk pondasi bagi masa depan yang lebih cerah, dan kisah Balaputra Dewa tetap hidup dalam aliran sejarah yang tak akan pernah terhapuskan.